DPD KSPSI Provinsi Banten siap mendukung sejuta pekerja untuk membatalkan Omnibus Law. SPSI! 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 Merdeka! Pada saat pergerakan di Banten beliau ditangkap Ketum, ya kan? Cuman semalam ditangkapnya, besoknya dilepasin, tapi beliau kalau yang lain memang menginginkan lepas, kalau Pak Rustam ini pada saat kita lepaskan beliau nggak mau keluar dari kantor polisi. Aneh juga, kata beliau, saya ingin tahu kenapa tadi malam saya ditangkap, jadi pagi-pagi nggak mau keluar. Rekan-rekan PD Kahut menalek. Nah, Kahut, jadi walaupun DPP-nya belum ke kita, Pak Ketum, tapi kalau Banten tetap Kahut, ya tegak lurus ke Pak Jumhur. Terus dari PPMI, mana Pak Jenuri? Nah sama nih, ya kan? Walaupun PPMI ke sana, tapi di Banten beliau ke kita. Terus selanjutnya NIBA, mana NIBA? Nah, NIBA sama dalam waktu dekat juga mungkin akan melaksanakan munas. Terus selanjutnya yang terakhir ya PDRTMM. Memang kalau sengaja PDRTMM itu terakhir saya sebut karena memang di sanalah banyak berkumpul anggota-anggota kita perempuan, Pak Ketum. Jadi kalau perempuan itu sebutnya terakhir. Yang terhormat juga rekan-rekan dari DPC KSPSI. Jadi kita ada 8 wilayah kota kabupaten dari kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangsel, Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon, Merak, Lebak, dan Pandeglang. Terus rekan-rekan dari PC SPA, jadi seluruh PC SPA juga kita undang, Pak Ketum, Pak Sekjen, karena memang instruksi dari Pak Sekjen, seluruh yang punya anggota harus diundang. Dan tentunya yang kami banggakan, yang kami cintai, seluruh PUK, FSPA, KSPSI Provinsi Banten. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak limpahan rezeki kepada kita semua, terutama rezeki sehat sehingga kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka pada kesempatan kali ini. Atas nama DPD, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada DPP KSPSI karena kami diberikan kesempatan pertama untuk menyelenggarakan sosialisasi rencana aksi unjuk rasa akbar. Ini kenapa kemarin saya pada saat komunikasi dengan Pak Sekjen langsung menyambut bahwa Banten siap untuk yang pertama, karena memang kita tahu bahwa Banten selama ini tetap konsisten, tetap kita tegak lurus untuk menolak Omnibus Law. 2 tahun ini kita merasakan bagaimana Omnibus Law itu dampaknya begitu luar biasa ke kita. Terutama 2 tahun ini kita tahu 2021 pada saat kita kenaikan upah. 2021 kita ingat bahwa pada saat itu pertama sektoral kita hilang gara-gara Omnibus Law. Padahal kita tahu pada saat kita unjuk rasa dan demonstrasi supaya sektoral itu muncul, itu luar biasa perjuangannya. Tetapi gara-gara Omnibus Law tahun 2021 di Provinsi Banten sektoral sudah tidak ada. Dilanjut kemudian tahun 2022 yang kemarin kita sama-sama rasakan juga, dan berkali dengan berulang kali kita unjuk rasa, demonstrasi di depan kantor gubernur. Bahkan ada rekan-rekan kita yang masuk dan duduk di kantor gubernur. Tetap pemerintah Provinsi Banten tegak lurus menyampaikan bahwa UMK tetap mengikuti PP 36 turunan dari Omnibus Law. Nah tentunya acara hari ini kenapa kita sambut dengan baik, tentunya kan akar masalah dari semua itu adalah adanya di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya adalah klaster tenaga kerja.
Karena sampai kapanpun UMK kita, sampai kapanpun itu pensiun kita, dana pensiun kita, selama undang-undang cipta kerja atau tenaga kerja itu belum dicabut, kita tetap akan kesulitan. Nah tentunya hari ini kami dari DPD KSPC Provinsi Banten sangat bangga sekali karena kami sangat bersemangat sekali ketika Pak Sekjen, Pak Ketum, kita tahu dua figur ketua umum dan sekjen kita ini adalah orang pergerakan dan ini membawa semangat baru bagi kita karena kita pada saat kita demo Omnibus Law kita kan jarang menggunakan baju SPSI ya kan? Kita selalu menggunakan baju aliansi buruh Banten Bersatu ya kan? Nah kita alhamdulillah semenjak Pak Jubur menjadi ketua umum dan Pak Arif menjadi sekjen, kita untuk pertama kali kemarin bulan Maret kalau tidak salah kita demo di depan DPR RI. Banyak juga yang bertanya Pak Arif ke kita, ini demo Omnibus Law ini nggak berhenti, tapi nggak dicabut-cabut juga. Ini kenapa? Nah nanti Pak Arif akan menjelaskan itu. Kenapa sampai detik ini Omnibus Law itu berpuluh-puluh kali mungkin kita demo tapi belum dicabut. Nah nanti Pak Arif akan menjelaskan, Pak Sekjen dan Pak Ketum nanti akan menjelaskan kenapa sebetulnya itu belum dicabut. Dan pertanyaannya apakah bisa itu dicabut? Sangat bisa Omnibus Law itu dicabut. Semua tergantung dari keinginan kita, tekad kita, niat tulus kita. Jadi kalau Pak Ketum selalu menyampaikan ke saya bahwa kita harus berjuang dengan niat tulus dan ikhlas, insya Allah perjuangan kita akan berhasil. Dan bersama DPD perlu kami sampaikan juga Pak Sekjen, Pak Ketum, kita hari ini dihadiri oleh seluruh PUK di Banten yang hadir. Tadi kita lihat dapat hadir hampir 250 orang yang hadir, jadi sesuai dengan undangan kita dan harapannya teman-teman bahwa ini hari ini adalah titik kita untuk memulai lagi pergerakan kita untuk menolak Omnibus Law. Karena memang nanti Pak Arif yang menyampaikan lebih luas, kami atas nama DPD mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh PUK, seluruh PC, seluruh PD dan pengurus DPD atas kehadirannya, dan kami juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan DPD Konfederasi, yang saya hormati teman-teman pimpinan PD Federasi, dan yang terutama adalah para pimpinan PUK yang hadir di tempat ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat kita teriakan lagi ya. SPSI, SPSI, SPSI. Terima kasih. Saudara sekalian, saya mau mengutip apa yang dikatakan Bung Hatta, bahwa perubahan itu selalu dimulai oleh sekelompok kecil orang yang kita sebut dengan pimpinan, dan orang banyak akan mengikut di belakang kita. Saya ingin menyampaikan di sini bahwa kita semua adalah pimpinan. Kita semua bertanggung jawab kepada anggota yang kita pimpin. Dan kalau kita bertanggung jawab, maka insya Allah perubahan untuk anggota-anggota kita akan terjadi. Jadi kita adalah orang-orang yang terpilih. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang ada di sini, mbak semua terpilih sebagai pimpinan untuk memimpin sebuah perubahan. Perubahan apa? Politik bukan. Bukan perubahan apa-apa. Perubahan terhadap nasib kita dan anggota kita. Ya.
Karena itu saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak punya keinginan macam-macam, kecuali seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Dedi, bahwa sudah sangat dirasakan selama 2 tahun ini Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, sudah menjadi predator bagi kesejahteraan para anggota kita di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Ya, itu fakta. Saya berkeliling ke seluruh Indonesia, ke hutan-hutan, bahkan ke perkebunan-perkebunan. Sekarang predator itu sampai dan sangat dirasakan oleh mereka semua. Perjanjian kerja bersama yang diturunkan standarnya, uang pesangon yang jauh di bawah dari yang semestinya, itu sangat dirasakan. Saya ingin menyampaikan bahwa secara statistik kira-kira ada 50 juta orang yang bekerja secara kontraktual. Artinya orang bekerja berdasarkan kontrak itu, baik itu pegawai pekerja tetap, PKWT, PKWTT, dan pokoknya ada kontraknya. Kalau yang tidak ada kontraknya namanya informal. Nah, yang formal itu ada 50 juta orang, dan tidak formal ada sekitar 80 juta orang atau informal. Nah, yang langsung terkena dampak terhadap dari Omnibus Law ini, Cipta Kerja ini, adalah yang kontraktual, termasuk anggota kita. Itu dampaknya langsung dirasakan. Saya berhitung-hitung, kita anggap saja upah minimum seluruh Indonesia ini yang 50 juta orang itu 2 juta rupiah. Dan kalau mereka pasti kita bagi rata, itu ada yang pensiun tiap hari. Tiap hari pensiun, kemudian jumlahnya sekitar 135.000 orang yang pensiun setiap hari di seluruh Indonesia. Ternyata uang pesangonnya itu selisih sekitar 10-11 bulan, bahkan ada yang lebih ekstrim dari itu. Kalau kita kalikan saja 20 juta perbedaannya, dikali 130 sekitar 2,6 triliun uang yang tidak beredar ke bawah. Artinya ada sekitar 770 triliun setiap bulan dan sekitar 800 triliun setiap tahun uang yang harusnya beredar kepada masyarakat bawah melalui pekerja itu tidak beredar. Dan faktanya akhirnya apa? Usaha kecil, kegiatan ekonomi di level bawah juga akan merosot. Jadi sebetulnya alat atau instrumen yang terpenting untuk pendistribusian kesejahteraan kegiatan ekonomi di level bawah itu adalah upah pekerja atau penghasilan dari pekerja. Karena itu undang-undang yang menghambat ini, yang inginnya upah itu kecil, yang inginnya pesangon itu kecil, harus kita lawan, ya saudara-saudara. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk kehidupan orang-orang yang ada di kegiatan ekonomi di bawah ini. Nah, saya penting untuk menyampaikan kenapa? Karena secara makro Indonesia itu memberikan porsi upah ya kepada pekerja dari pendapatan usaha itu lebih kecil dibandingkan negara-negara yang bahkan di ASEAN. Lebih kecil dari Filipina, lebih kecil dari Tiongkok, Bangkok atau Thailand, lebih kecil dari Malaysia, lebih kecil dari yang ASEAN 5 itu. Apalagi di level yang negara-negara yang lebih maju. Apa itu pembagian? Contohnya begini, kalau saudara-saudara sekelompok pekerja bertemu dengan orang yang punya uang, yang kita sebut dengan pemodal, kemudian pemodal dan yang sekelompok pekerja bersatu membangun satu kegiatan yang produktif, menghasilkan barang atau jasa, dan kemudian menghasilkan uang atau menghasilkan pendapatan. Nah, semakin beradab sebuah negeri, maka pendapatannya itu akan semakin besar untuk pekerjanya. Di kita ini hanya kurang dari 40%. Jadi 60%, kalau tadi kita ini pemilik modal bertemu dengan 100 orang atau 1000 orang bersatu bikin kegiatan produksi, mendapatkan uang, 60% itu kepada yang punya uang atau pemilik modal. 40% kurang dibagi-bagi kepada pekerja. Itu Indonesia rendah angkanya, ya. Bahkan kalau kita ekstrim lah, di Eropa itu sampai 60%. Tapi kita nggak usah yang jauh-jauh lah, itu terlalu tinggi buat kita katakan. Tapi untuk ASEAN saja, yang tadi saya sebutkan ASEAN 5, kita masih paling rendah.
Karena itu tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui upah adalah sah, adalah valid di Indonesia ini. Itu saudara-saudara. Jadi karena itu, ya, karena itu undang-undang yang ingin menghambat-hambat atau peraturan-peraturan yang ingin menghambat-hambat itu perlu kita lawan. Saya penting menyampaikan ini karena saudara-saudara adalah pemimpin. Saudara-saudara adalah langsung berhadapan yang kemudian akan ditanya oleh anggota, kenapa kita berjuang? Semua perjuangan pasti punya alasan. Yang kedua, saya ingin menyampaikan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan ini akan menjadikan organisasi pekerja itu kelak menjadi museum. Itu kata yang disampaikan oleh Pak Sekjen kita, Pak Arief. Kenapa? Karena ini berlaku semakin orang meninggalkan serikat pekerja. Karena orang tidak mau lagi berorganisasi, lebih takut dari yang sekarang terjadi. Akhirnya apa? Organisasi akan menghilang dan kita semua menghilang. Ujungnya kita akan terjadi lagi seperti zaman dulu, orang seenaknya dieksploitasi. Itulah dampak dari apa adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, jadi saudara-saudara, sekali lagi kita ada ide besar bahwa saya ingin sampaikan juga ini, pada zaman kerajaan dulu, kita bicara 200, 300, 500, 600 tahun yang lalu, itu ada yang namanya PP. PP itu adalah satu protes rakyat kepada raja, kepada istana, apabila istana mengeluarkan kebijakan yang dianggapnya menyulitkan masyarakat. Caranya gimana? Mereka duduk tertib di alun-alun, duduk sambil menundukkan kepala, nggak ngapa-ngapain. Kemudian raja keluar dari istana, dia lihat ada apa tuh? Ada orang berduyun-duyun duduk di istana. Akhirnya Perdana Menterinya atau para pembantunya menyampaikan ada kebijakan istana yang kurang berkenan di hati rakyatnya. Kemudian raja bilang, ya sudah, dirubah saja peraturan itu agar mereka bisa segera pulang. Jadi saya ingin menyampaikan, jauh sebelum era demokrasi, jauh sebelum era kebebasan berpendapat, jauh sebelum era protes-protes dan demonstrasi, ratusan tahun yang lalu Indonesia sudah punya kebiasaan untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pengambilan keputusan, apalagi zaman sekarang. Tapi saya ingat pesan kepada Pak Sekjen dan semua pimpinan-pimpinan federasi, kalau kita memang memastikan akan ada aksi akbar nasional, tolong jangan sampai kita tidak simpatik. Tidak boleh ada satupun pohon yang atau dahan ranting yang patah. Jangan sampai ada sampah, jangan sampai ada rumput yang tercerabut, apalagi merusak. Kita buktikan kita berjuang tapi kita beradab, dan kita tunjukkan keseriusan kita bukan pada kita menghancurkan toko, bukan dengan cara kita membakar mobil. Bukan itu keseriusan kita. Keseriusan kita adalah ditunjukkan dengan seberapa banyak jumlah massa yang tertib damai di lapangan. Ya. Kalau saya pemimpin negara ini menyaksikan rakyatnya melakukan hal itu, maka saya akan merubah kebijakan saya. Karena pasti ini adalah satu kesungguhan, bukan anarkis, tapi betul-betul keluar dari hati rakyatnya, atau dalam hal ini keluar dari hati kaum buruh. Karena itu silahkan berkonsolidasi. Saya akan bahagia sekali bahwa gerakan atau aksi akbar nasional ini bisa terwujud, dan tentunya bukan juga dilakukan hanya oleh konfederasi kita. Bahkan saya mendengar sudah melakukan komunikasi juga hampir semua federasi-federasi lain maupun konfederasi yang juga ingin bersama-sama dalam gerakan aksi akbar nasional ini. Jadi sekali lagi, kita tidak sendiri, dan tidak hanya di Jakarta atau di Banten, tapi ini akan terjadi di seluruh Indonesia. Ya, jadi mudah-mudahan niat baik kita dicatat, dan kita pastikan bahwa apa yang kita lakukan ini bagi kita yang beragama cukup serius, niatkan sebagai ibadah gitu. Ya, niatkan sebagai ibadah. Karena apa? Karena dengan perjuangan kita bersama dan berhasil, insya Allah, maka akan ada perubahan bagi setidaknya 50 juta orang Indonesia, nasibnya terangkat
oleh perjuangan kita, oleh kita yang hadir di sini yang akan memimpin perubahan-perubahan ini. Terima kasih, selamat berjuang. Nanti Pak Sekjen dan teman-teman DPP akan menjelaskan. Intinya kita bersatu maka kita bisa melakukan perubahan. SPSI, SPSI, SPSI. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita ya dulu ya. SPSI. 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 Masih. Yang saya hormati Pak Ketua Umum, Pak Jumhur, alhamdulillah beliau hari ini akan diusahakan untuk hadir terus dalam setiap konsolidasi, ya. Karena beliau ini sudah banyak makan asam garam di penjara juga di Nusa Kambangan, bukan sembarangan ya. Dia dengan penjahat top disatukan. Jadi beliau ini sekarang termasuk aktivis top lah kalau gitu ya. Ya tepuk tangan dulu untuk kita. Ya, yang komitmennya sudah jelas. Ya. Bahkan menjadi saksi. Memang beliau kalau ngomong itu kadang-kadang kita ngeri juga. Takut masuk tahanan lagi. Yang saya hormati teman-teman DPP yang lain, Pak Jasuli, Bu Lydia, Bu Rosa, kemudian yang saya hormati Bapak Ketua DPD KSPSI Banten, ini juga luar biasa, tepuk tangan untuk Banten ini. Karena yang paling solid DPD itu hanya Banten. Karena kita kan demo itu kurang lebih konsentrasinya ada 3 daerah, Jabar, DKI, Banten. Ya, DKI, Jabar terutama juga masih DPD-nya masih masih mencari bentuk lah. Tapi nggak apa-apa, itu bagian daripada usaha ya. Kan kita sedang ada beres-beres. Juga saya hormati teman-teman DPD seluruh pengurus Banten, kemudian para ketua DPC, para ketua PUK dan hadirin yang hadir pada hari ini. Jadi telah disampaikan tadi bahwa kita ini akan mempersiapkan bagaimana kita akan aksi unjuk rasa besar-besaran. Ya, terutama di Jakarta. Target kita 1 juta buruh turun ke jalan. Siap. Siap. Dan itu tulang punggungnya KSPSI, pimpinan MJH. Yang lain juga ikut. Ya, semua kemarin sudah ternyata Pak Jumhur ini sudah dihubungi oleh banyak teman-teman ya, bahwa di kita ada 167 federasi, tapi setelah kita cek itu ternyata ya ada yang bodong, ada yang ya biasalah, ada yang hanya bikin proposal ya kan gitu. Hanya sedang kita cek, tetapi pada dasarnya semua sedang yang real itu sudah menghubungi. Kita akan kelola semua. Jadi kita demo KSPSI sebagai tulang punggungnya. Kemudian yang lain, bahkan dari Gojek kemarin, mungkin Pak Ketua berupa tadi. Gojek itu online itu ada 200 paguyuban. 200 paguyuban ya, bukan 200 orang. 200 paguyuban sudah ketemu Pak Ketum kita.
mereka menyatakan akan mengikuti demo kita. Saya jadi optimis nih ya. Jadi kalau satu paguyuban rata-rata itu kan paguyuban ada yang 50 anggotanya ya, ada yang 500, ada yang 100, ada yang 1000. Ya, kalau ada 200, rata-rata 100 ya sudah ada 20 ribuan. Ya, itu yang tergabung dalam paguyuban. Nah, yang nggak tergabung saya harapkan mudah-mudahan bisa ikut semua. Dan 200 paguyuban ini sudah bertemu dengan konfederasi sebelah, saya nggak sebutkan, dan mereka tidak happy, maka dia ingin bergabung dengan KSPS. Ada juga guru honorer dan lain-lain. Ya pada dasarnya yang semua merasa digaji, kita akan ke depan kita coba persatukan semuanya gerakan ini. Nah kita mulai semuanya dengan gerakan 1 juta buruh turun jalan. Kira-kira begitu. Siap ya? Nah. Tujuan kita itu tidak ada hubungannya dengan politik. Saya pikir teman-teman sudah tahu ya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini diundangkan dengan cara yang menurut saya cara-cara kotor lah. Ya, penuh manipulatif, koruptif dan sebangsanya. Ya. Jadi kita paham lah. Ya, pada saat itu saya ulang cerita sedikit ya, bahwa undang-undang ini pada saat mau disahkan itu rapat, seingat saya di daerah Banten, di Tangerang kan, di hotel apa tuh? Hotel. Besoknya pindah lagi. Dan teman-teman yang menggeruduk hotel-hotel itu dari Banten. Tepuk tangan dulu untuk Banten. Gitu. Ya. Dan kemudian penuh rekayasa lah. Intinya begitu ya. Penuh arogansi. Dari apa namanya? Dari penguasa. Nah, arogansi itu hanya bisa dilawan itu dengan massa besar. Tadi Pak Yunus sudah sampaikan, kita ini demo berkali-kali. Waktu itu dari Banten, ya, cuman waktu parsial ya, Banten dengan Lem sering lah bareng-bareng. Dengan yang lain juga sering, tapi nggak pernah digubris karena ya masih ordernya ribuan atau puluhan ribu. Gitu. Makanya kita setelah kita evaluasi ya tidak ada jalan lain, kita harus membuat demo yang besar di seluruh Indonesia, pusatnya di Jakarta 1 juta ya, catat ya, 1 juta itu di Jakarta bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia, saya harapkan 5 juta semua bisa turun semua di daerah. Dan itu KSPS yang ada di seluruh daerah. Gitu. Jadi sekali lagi, ya ini pelaku sejarah jelas. Tadi Pak Rustam kan waktu di penjara nggak mau keluar. Ya. Kalau sekarang, kalau nanti itu ada tekanan-tekanan, ya pastilah tekanan, ya kan? Ya nanti kita kuasakan ke Pak Rustam aja. Jadi pasti ada tekanan, ya. Dan karena Banten yang saat ini yang paling bisa diandalkan dari konfederasi yang ada di 3 daerah itu, ini Banten yang paling solid. Jadi ada apa namanya? Ada tulang punggungnya nanti berat 1 juta buruh itu KSPSI. Nah KSPSI ada intinya lagi, Kopassusnya ya Banten inilah kira-kira ya, tepuk tangan dulu lah. SPSI, SPSI, SPSI. Jadi kita harus mengembalikan bagaimana marwah buruh ini. Ya.
kita lihat bagaimana arogansi mereka. Saya ini mencatat kira-kira yang saya sampaikan itu banyak sekali di sini, tapi ya nggak apa-apa lah, satu-satu ya. Jadi jelas tujuan kita hanya satu, bagaimana undang-undang ini bisa dibatalkan. Dan kita juga tidak terlalu menuntut omnibus law semuanya, karena yang lain urusan yang lain, betul? Urusan kita murni ketenaga kerja, makanya tuntutan kita klaster ketenaga kerjaan cabut dari situ. Karena saya khawatir, karena Pak Ketum kita ini sudah dianukan dengan politik, ya kan? Makanya ini tidak ada hubungan politik, bahwa kalau klaster kerjaan dicabut, kita berhenti demonya, bahkan nggak jadi demo, ya kan? Begitu, ya, supaya nggak ada nggak konotasi lain, gitu. Jadi sekali lagi kita ingatkan lagi bahwa undang-undang ini diputuskan, tidak dengan cara-cara yang benar, semua penuh rekayasa. Mulai dari pembentukannya, mulai dari draftnya saja sudah kita tidak dilibatkan. Maka itu sudah melanggar. Kemudian ini Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu kemarin sudah disahkan. Tujuannya hanya satu, bagaimana Undang-Undang Omnibus ini yang inkonstitusional menjadi konstitusional dengan menambahkan hanya 1, 2, 3 pasal di Undang-Undang Nomor 12. Tapi apapun usaha mereka untuk mengkonstitusikan nggak bisa, karena ada 3 putusan MK itu. Satu adalah bahwa pertama, dalam sistem hukum Indonesia tidak dikenal namanya Omnibus Law, yaitu 1 pelanggaran MK itu hanya 3. Yang kedua, Omnibus Law ini diundangkan tanpa ada sosialisasi, tanpa transparansi, artinya dia melanggar asas transparansi dan kejujuran. Yang ketiga, setelah diundangkan dirubah-rubah. Oke lah, yang nomor 1 bisa, tapi nomor 2 sampai kapanpun tidak pernah bisa untuk dikonstitusikan, nggak bisa, karena dia harus diulang. Maka nggak ada cara lain. Ini hanya bisa digagalkan, dibatalkan dengan kekuatan kita. Dan itu tidak boleh tidak boleh hanya 1.000, 200, 10.000, harus 1 juta di Jakarta. Syukur bisa lebih. Sudahlah, kita semua punya kesulitan. Ya. Sekarang ini, dulu kan perintah demo nggak pernah ada, bahkan mau demo dilarang, betul nggak? Betul. Bagi Bapak itu, Bapak yang kasih fakta itu. Pamannya siapa ya? Pamannya Pak Rustam. Makanya Pak Rustam ingin menebus, ya kan? Sekarang perintah kita keluarkan. Dan perintah itu seluruh anggota, yang namanya anggota, wajib menjalankan seluruh instruksi dengan segala resikonya. Gak usah khawatir lah, nanti takut sanksi, pecat. Kalau kita bersatu, kuat, nggak ada yang berani mecat 1 orang pun. Prinsipnya kekuatan itu nggak bisa kalau kekuatannya selama ini tidak pernah digelar, maka kita dilecehkan.
Ya, jadi nggak usah khawatir dengan masalah sanksi. Ya, Pak Arief apakah bisa jamin? Pak Juhur bisa jamin bahwa tidak ada masalah? Semua perjuangan selalu ada masalah. Disitulah kita sebagai pengurus, sebagai pimpinan diuji. Ya. Teman-teman semua di sini ini pimpinan semua. Ya, makanya sekaranglah kepemimpinan Anda semua diuji. Kalau dulu enak, ya kan, zaman dulu mah bisa main-main dengan pengusaha, main-main dengan dinas siapapun bisa. Sekarang nggak bisa lagi. Sekarang semua anggota tanpa kecuali wajib ikut perintah. Kalau mau undang-undang dicabut atau dibatalkan. Siap? Alhamdulillah. Jangan lupa. Ya. Dan perjuangan sekarang ini perjuangan yang sangat menentukan nasib buruh. Jangan lupa ya, buruh itu ada 51 juta formal. Kalau kali 3 kali 4 itu 160. Itu sudah 75% rakyat Indonesia bergantung kepada gaji, kepada upah. Omnibus Law ini, Undang Cipta Kerja, sudah jelas. Pertama, status kerja kontrak outsourcing bebas. PHK bisa sembarangan. Pesangon kagak ada. Gak ono. Ya, mereka bilang, menteri-menteri bilang, pesangon masih ada, hanya berkurang, ya kan? Berapa? 25, 26 itu. Iya, kalau pegawai tetap. Kalau semuanya kontrak outsourcing? Oh lah. Ya. Nggak ada. Bapak jangan merasa aman. Setahun 2 tahun lagi semuanya karyawan tetap ini hilang. Jangan lupa, yang berusaha pertama dihilangkan adalah Anda semua. Tuh, jangan enak-enakan. Pak, pengurus serikat pekerja itu, PUK, sedekat-dekatnya dengan pengusaha, sebaik-baiknya dengan pengusaha. Katakanlah ada oknum-oknum lah ya, ini oknum lah. Saya pikir Banten mah nggak ada oknum. Ima di sebelah. Oknum kita ada di sebelah. Kita mah Banten terutama, ya kan? Nggak ada oknum. Seoknum menjilat pengusaha, Pak. Di otaknya pengusaha, intinya gimana caranya gua PHK orang-orang begitu. Apalagi yang konsisten, ya kan? Malah justru yang konsisten itu yang dihormati. Kalau penjilat kan sudah jadi pengkhianat, betul nggak? Nah, kata pengusaha, temennya aja dikhianati, apalagi gua. Nah, semua Anda ini akan, ini udah calon-calon PHK, udah tertulis. Saya udah di kepala Anda terlihat nih, tulisan PHK, calon pengangguran. Jadi kalau Anda nggak bisa menggerakkan orang Anda, dan harus bilang kepada anggota, ya, bilang bahwa sudah tertulis, tergambar. Udah nggak ada lagi, nggak ada harapan lah Omnibus Law ini. Pak, pemerintah ini Pak, mereka yang membuat Omnibus Law ini tanpa konsep.
Di luar negeri, kalau pegawai itu bebas, tidak ada karyawan tetap, itu kalau memang kontrak setiap saat bisa diputus kontraknya. Tapi begitu putus kontrak ditanggung oleh negara. Begitu konsepnya. Sekarang di Indonesia nggak ada, Pak. Putus-putus aja, lu cari duit aja sendiri, begitu. Ini pemerintah ini nggak beres. Harus ada perubahan lah. Kalau kita bisa turun 1 juta, yang paling bisa kita beres bukan hanya Omnibus Law. Negara bisa kita beresin. Pak Jumur ini sudah sedikit lagi sebetulnya untuk memimpin. Coba kalau Pak Jumur yang memimpin, ya kan? Pak, setahun 2 tahun kagak ada yang miskin, buruh gajinya udah bisa beli mobil semua lah. Negara mimpinnya acak-acakan yang ini masih bisa beli motor, ya nggak? Lah kalau bener, iya beli motor, tapi di rumah paling makan tempe dari tempe tahu garam, ya kecap kerupuk, paling begitu. Utang yang jelas, utang. Iya, saya heran dulu di Indonesia. Sudahlah gajinya pas-pasan, ya kan? Gaji pas-pasan, sholat belan betong, disuruh demo, susah. Gaji pas-pasan, pulang ribut sama istri, Pak duit kurang, anak beli sepatu gak bisa, hanya ya boro-boro kawin yang ada aja susah dipertahankan. Lah sudahlah kayak begitu, ya kan, demo susah. Udah gaji kecil, stres, jantung stroke, mati, masuk neraka lagi, sial amat hidup lu. Makanya udahlah, siap ya, 1 juta ya, pokoknya Banten ini jadi tulang punggungnya. Ajak bukan hanya anggota kita, seluruh pegawai Banten komporin. Ini rekam juga nggak apa-apa lah namanya. Kalau perlu nanti kita sebarin nih, viralkan. Ajak seluruh dari Banten. Sudah nggak ada harapan lah. Ya, daripada hidup pas-pasan. Tuh, tadi Pak Ketua sudah cerita tentang potensi negara ini. Itu tambang, menurut perhitungan itu mestinya bisa menghasilkan 15.000 triliun. Untuk mengatasi orang miskin yang ada kira-kira 30 juta hanya butuh 400 triliun. Karena ini ngawur, Pak, ya kayak begini. Jadi sekali lagi ya, Omnibus Law ini sudah tidak ada harapan. Sudah, kalau bahasanya sekarang atau tidak sama sekali. Yes or not. Kalau bahasa Jawanya to be or not to be, gitu. Ya kan? Hidup apa namanya? Jadi negara kita ini sudah konsep Omnibus Law sudah tidak kita tahu ya, ini dibuat tanpa konsep. Ya nggak ada jalan lain. Saya harapkan seluruh anggota mengeluarkan seluruh potensinya. Kalau bahasa Al-Qur'annya Ma'idulakum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil
Khoili ya, karena saya bukan ustadz jadi kadang-kadang lupa ya kan. Kabarnya begini, kerahkanlah seluruh kekuatan yang kamu punya sehingga musuh-musuh kamu gentar sama kamu. Ya, seluruh kekuatan kerahkan. Kalau perlu, seluruh uang cos, uang itu keluarkan untuk gimana kita bisa 1 juta turun semuanya. Buat apa uang cos itu di deposito? Buat apa? Ini PUK yang gede, ya kan? Uang gede-gede itu di deposito buat apa? Lu gak jadi pengurus, uang itu dipindah lagi ke pengurus baru, bener nggak? Habisin sekarang kalau perlu. Siap. Ini demo kita ini, ya kan? Iya. Ini mau demo mikir. Saya beberapa kali ke tempat lain. Pak Arif, ini gimana sewa gedung, gimana konsumsinya? KSPC ada nggak? Ada. Saya bilang gitu aja lah. Angkewa gitu aja kan Pak. Sementara gitu aja dulu. Nanti saya komporin nanti. Loh, ini bukan kepentingannya Jumhur Hidayat, bukan. Beliau datang ke sini membuat kita bergeliat, betul nggak? Kita manfaatkan momentum ini. Kita kerahkan seluruh kekuatan yang ada pada kita. Kalau peluang pribadi keluar nggak apa-apa. Niatkan jihad. Takbir. Perjuangan tes. Ada sabotase nih. Ya biasalah kalau kita sering sudon ya kan, salah sedikit sabotase. Ternyata gua yang salah, kepijak. Oke ya. Jadi ini harus kita kerahkan seluruh kekuatan kita. Nasib satu kaum ditentukan oleh kaum itu sendiri. Ya, dan itu ayat Al-Quran. Kita kaum buruh, kita harus menentukan nasib kita sendiri. Mau kemana kita ke depan? Dan membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, cipil, enteng. Yang nggak bikin enteng karena kita terpecah belah, betul nggak? Gitu. Saya ceritakan lakukan. Ya, kalau Bapak tahu lakukan, sekarang ramai nih Ertugrul ya di film. Nonton nggak itu wajib nonton itu. Itu penuh perjuangan film itu daripada nonton Kasih Tak Sampai ya kan? Ya, jelas lah. Kasih tak akan sampai, gajinya pas-pasan. Siapa yang mau ya kan? Mertua pun mikir ya kan? Gaji berapa deh? Ya UMR lah. Itu pun kalau UMR ya kan? Yang mau tuh ya pas-pasan juga lah. Yang kepaksa nggak ada Pak. Yang cantik-cantik yang ini milih dia. Gaji ente pas-pasan. Itu. Cari film Ertugrul gitu ya. Oke, ini cara lakukan ya. Itu lakukan Pak. Itu cucian Genghis Khan. Kekhilafahan Abbasiyah waktu 1258 itu kekhilafahan terbesar di dunia. Ya, itu waktu itu masih ada Romawi ya. Tapi itu sudah pengaruhnya kuat, super power kayak Amerika lah sekarang. Itu bisa dihancurkan oleh Hulagukan dan bala tentaranya Mongol. Kemudian Hulagukan ingin mengundang ulama besar, ya ulama yang ada di Baghdad sana di Irak. Nah, kemudian nggak ada yang mau, orang dia kejam. Itu semua dihabisin Pak. Khalifahnya juga dihinakan, ya digulung karpet, diinjak-injak, matinya begitu.
Coba ya. Kemudian ada Ustadz lokal, mau dia menghadapi ulaguan. Ya singkat cerita, tidaknya agak panjang, tapi singkat aja lah. Dia tanya begini, kenapa kok saya bisa menduduki istanamu ini di sini? Apa kata Ustaz jawaban? Sederhana aja. Karena kami umat muslim meninggalkan Al-Quran, cinta dunia, takut mati. Maka Anda bisa duduk di sini. Kita terpecah-pecah, tidak bersatu. Akibatnya begini, jauh dari Quran. Terus dia tanya lagi, kapan saya bisa terusir dari sini? Anda akan terusir dari sini ketika umat sudah kembali ke Al-Quran, kembali bersatu, maka Anda akan tersingkir dari sini. Nah sekarang ini buruh, kalau kita bisa bersatu, kembali kuat, kita akan singkirkan bajingan-bajingan itu dari tempat kita. Siap? Sederhana Pak, kuncinya sederhana, hanya satu, bersatu. Nah kita semua kita coba bersatukan, tapi nunggu lama kan, ya kan? Yang penting KSPSI aja dulu, ikuti aja perintah, sederhana kan Pak? Pokoknya tanggal 26 Juli semua yang merasa anggota KSPSI harus turun ke jalan, bawa temannya. Sesederhana itu, betul nggak? Sederhana. Di daerah semua turun di provinsi masing-masing. Yang pelabuhan mogok semua pelabuhan. Yang SPTI, angkot berhenti semua. Kalau perlu tanggal 26, sebelum tanggal 26 dari Bandung ada long march. Dari Semarang, dari mana kalau perlu ada long march. Itu yakin batal itu Omnibus Law itu. Nah, kita ini wajib kita berjuang, berusaha. Hasil usaha Allah lah. Takbir. SPSI. 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 Alhamdulillah di sini boleh berlihat semangat. Kayaknya dibatalkan nanti. Kalau lihat semangatnya dibatalkan. Ini langit langsung melihat semangat kita. Bantu siap jalan kaki di Jakarta. Siap. Gini aja lah, coba lihat. Mahasiswa itu hanya 10.000. Paling banyak 20.000, ya kan? Kemarin dia demo, ya, itu pemerintah langsung mengatakan, presiden langsung ngomong kan, 2 periode perpanjangan, jangan ngomong nanti, sudah tidak ada. Coba, mahasiswa hanya 10.000. Ya, kalau kita 10.000 nggak digubris, makanya supaya nggak ini 1 juta. Itu Jokowi pasti langsung ke TV itu langsung. Siap jalan kaki di Jakarta. Para menteri Omnibus Law cabut. Asal 1 juta, ya kan? Ini Pak, setelah ini Pak, ini kan kita sudah banyak nih, ya kan? Nah itu intel-intel datang itu. Udah ada tempat Pak. Makanya baru begini aja datang ya. Nanti Pak Jumhur ini mulai nih di Pak Jumhur janganlah demo ya kan begitu. Pak Jumhur mengatakan buat kita, beliau tidak akan mendatangi siapapun kecuali cabut dulu. Itu dari beliau. Jadi sekali lagi itu sejarah, kita harus lihat sejarah ya bagaimana jika persatuan tidak ada ya kita akan dihinakan. Sekarang ini kita dihinakan.
dilecehkan. Coba kita ini serikat ini besar sebetulnya. Cobalah undang-undang dibuat hanya oleh segelintir orang, ya, di Kemenko Ekonomi itu. Buruh tidak ada satupun, Pak, yang menjadi wakil, tidak ada. Pengusaha, Pak, pengusaha itu ada 160 orang. Setiap asosiasi ada. Buruh satu pun nggak ada. Bahkan yang mendukung pemerintah juga nggak ada di situ. Jadi nggak digubris. Kita jangan angin lalu. Mau begini terus. Oke. Hanya satu kuncinya. Ya, Anda juga kalau mau demo mau enggak, kalau enggak demo, saya yakin kan, kalau kita tidak unjuk rasa besar-besaran 100%, ya, kita pasti susah, betul nggak? Pasti. Itu jelas kok, undang-undangnya kita baca semua, ya. Pesangon nggak ada, PHK seenaknya, nggak ada harapan lah. Udah jelas bisa dibuka. Pasti tidak ada harapan. Tapi kalau kita turun sejuta, harapan ada. Oke, Pak, hukumnya unjuk rasa. Ya, jadi Undang-Undang nomor 12 itu salah satu rekayasa. Itu pun, Pak, hanya seminggu. Saya tuh waktu itu masih kontak sama DPR. Kapan itu diundang, dibicarakan. Belum ada, Pak, belum ada agenda. Besok paginya langsung, wah, Pak, siang ini ada rapat agenda, ini muncul tiba-tiba. 3 hari kemudian diketok. Coba, gila kan? Dia nggak gila, bener dia. Dia enak-enak kan, dapat duit banyak, betul nggak, Pak? Yang gila kita. Kita diam aja, betul nggak? Kenapa kita butuh waktu 26 Juli? Kenapa nggak cepet-cepet? Ya karena kita ingin turun, nggak asal turun. Kita ingin besar-besar, ya. Nah, nggak usah khawatir. Kalau DPR-nya tidak berfungsi, ya, Undang-Undang nomor 9 itu kan unjuk rasa diperbolehkan. Apa filosofinya itu? Filosofinya adalah kalau DPR tidak berfungsi, maka rakyat harus turun ke jalan langsung. Itu aja kan? Betul nggak? Tidak ada cara lain melawan orang-orang hati. Mereka harus gentar sama kita. Kalau kita tidak gentar, tidak digubris. Hajar deh. Kalau dia tidak terancam, Pak, dia nggak akan membatalkan itu. Makanya demo itu harus mengancam. Siap? Harus mengancam itu. Ya. Nah, sebetulnya bikin komentar itu, tapi nggak ada juga. Ya intinya mah ya damai lah. Ini sabotase lagi. Gak apa-apa lah. Kita kan tidak mau fitnah, ya. Jadi sekali lagi bahwa mereka kalau tidak ada ancaman, mengancam begini, mahasiswa turun 10.000, 20.000, itu ancamannya bisa turun itu pemerintah. Gitu. Jadi kita juga kalau kita demo 1 juta, mereka terancam. Bukan kita mau menjatuhkan, bukan mau menjatuhkan. Kita turun hanya meminta Omnibus Law Cluster hanya dicabut, hanya itu, tidak jadi menjatuhkan. Itu loh. Tapi bukan berarti kemudian karena kita tidak menjatuhkan kemudian dia tidak bisa seenaknya aja menolak, tidak bisa. Karena kita buktikan bahwa dia arogan,
dia manipulatif, dia koruptif, maka kita harus paksa juga mereka untuk membatalkan itu. Cara maksanya adalah dengan jutaan buruh turun, itu aja. Kalau dia nanti demo kita 1 juta turun, ya, kemudian tidak kunjung dibatalkan, ya beda lagi ceritanya. Lu turun atau lu batalin, betul nggak? Lu batalkan itu deh. Kalau lu batalin, udah kita balik. Lu silahkanlah jadi presiden mau seumur hidup deh, terserah. Mau 3 periode, 4 periode, urusan ente. Urusan aktivis yang lain, ya kan gitu. Kita buruh hanya minta itu undang-undang batalkan. Kalau tidak dibatalkan, ya kepaksa gua minta ente turun. Begitu, betul nggak? Logis. Nggak apa-apa, catat deh. Oleh Intel nggak masalah yang gini-gini mah. Biar nyampe sama presiden. Ya kan? Logis lah. Ya, masa 1 juta turun kemudian tidak dibatalkan, betul nggak? Nah, siap ya? Kelihatan cerah semua sekarang, ya kan? Cerah sabari pusing. Ini gimana caranya bilang sama pengusaha kan gitu ya kan? Bilang aja, Pak. Bilang begini. Kita paling manajer ya kan? Manajer, general manager ya kan? Ente tahu nggak? Ini omnibus law selama ini undang 13 itu menguntungkan ente. Pak, ini saya kasih tahu ya. Gara-gara 13 Pak, itu yang nama manajer GM Pak. Kalau PHK Pak, dapatnya 1 miliar, 1 miliar lebih gitu Pak. Ini Pak contohnya adik saya Pak, adik saya ke adik kandung langsung 2 orang. Dia kerja, ya. Kemudian perusahaan itu memindahkan tugas kan, ada kerjasama antar perusahaan A dan perusahaan B. Dia pindahkanlah dari perusahaan A ke perusahaan B. Itulah satunya saya sebut 1,2 M pesangonnya. Iya, karena di saya tinggi, gajinya tetap, ya enak. Satu lagi Pak, baru kerja 3 tahun, pindah ke baru 3 tahun, dia kasih pesangon 600 juta, pindah gajinya, iya tetap aja gajinya tuh 60 juta. Lah yang begini-begini Anda ini Pak, yang gitu-gitu Anda hilang. Pesangon Anda GM, kalau GM itu Pak, ini temannya Pak Jumur nih, itu pesangonnya 1,5 M Pak. Kalau dengan Omnibus Law ini sisa 500 juta lah. Itu kalau dia karyawan tetap. Kalau nanti itu kalau dia kontrak nggak ada, tinggal tutup aja. Jadi 1,5 M nggak ada. Kayak adik saya yang 1,32 M nggak ada. Ya kok putus aja ya kan? Lu pindah ke sana. Jadi bilangin Anda manajer terancam lu. Nggak usah sombong lah, gitu aja. Demo yuk. Iya, ya benar, demo yuk gitu. Mau dibiarin kayak begini? Jadi Undang-Undang Nomor 9 itu melindungi kita untuk unjuk rasa besar-besaran. Ya, itu di inilah secara hukum boleh. Nah, gitu aja. Memang nanti akan ada tekanan-tekanan. Ya. Mungkin ke pusat mereka nggak begitu, mungkin nggak mempan. Yang saya katakan ke daerah, Anda jawab aja Pak, saya ini diperintah oleh
DPP. Ya kalau saya nggak ngikutin Pak, ya kan saya melanggar undang-undang, ya kan boleh undang-undangnya gitu aja. Ya pasti itu Pak, biasanya begitu kan kalau mau demo ya. Biasanya Pak Dedi, DPC, PUK pun kadang-kadang gimana caranya supaya nggak turun kan gitu ya. Ya udah itu mah kreativitas lah. Bilang aja Pak, gini aja lah Pak, saya akan turun, akan berhenti, asal dicabut. Bapak bilang dong sama bos Bapak, bilang sama Kapolres, biar dia ngomong sama Kapolda, ngomong saya presiden Pak, ini serius Pak, kan gitu ya kan. Kalau semua di KSPSI didatangi kemudian orang jawabnya gitu semua, wah ini beneran demo ini Pak, ini bisa sejuta beneran dulu, kan begitu, betul kan? Kalau selama demo gitu-gitu aja ya nggak akan digubris, maka Anda harus berani, ya, Anda pimpinan sama, jangan tergelincir. Saya pernah baca buku orang-orang yang tergelincir di jalan dakwah. Jadi ustadz itu ceramah, ternyata terakhirnya kena duit hilang, ya kan? Maka Anda juga sama. Ada hadis Pak, ada hadis bahwa satu hari kekuasaan yang adil, satu hari kekuasaan yang adil itu lebih utama, lebih baik dari 60 tahun. Catat ya, 60 tahun beribadah. Bayangin, hanya satu hari, itu harinya Sahih Bukhari Muslim. Satu hari kekuasaan yang adil lebih baik dari 60 tahun beribadah. Sholatnya benar, tahajud, puasa, semua 60 tahun kalah hanya satu hari kekuasaan yang adil. Allahu Akbar. Lah sekarang ini Pak, kekuasaan mereka sama sekali tidak adil dan wajib kita untuk mengoreksi mereka. Mengoreksi satu-satu nggak digubris, makanya kita koreksi dengan jutaan dulu. Siap? Apalagi nih? Oh ya, nanti tolong ya teman-teman, mulai tingkat PUK, DPC, DPD itu siapkan media. Ya, media pokoknya kita kampanye lah. Gimana caranya tanggal 2 Juli seluruh buruh tuh. Gitu ya. Siap ya? Siap. Kan sekarang gampang Pak, tinggal butuh ini ya kan? Misalnya gini, ini PUK pabrik A, pabrik B ya. Bikin status. Buruhnya semua, kalau perlu banyakkan, tadi mana? Setting kami PUK PPA. Kami akan melaksanakan perintah DPP KSPSI turun ke jalan tanggal 2 Juli. Siap turun, gitu ya, terserah kenyataan apa. Tuntutan kita hanya satu, batalkan Omnibus Law Klaster Tenaga Kerja. Tidak, kami tidak berpolitik karena itu perintah ketum, gitu aja. Ya terserah lah, pokoknya ngomong gitu aja intinya ya. Masa tuh bisa sih ngomong gitu aja, gampang kan? Nanti akan ada petunjuk detail ya, gitu. Laksanakan ya, pokoknya kalau ini dilaksanakan insya Allah Pak, mungkin sebelum demo dibatalkan gitu. Iya, kalau bayangin seluruh perusahaan di Indonesia, KSPSI mungkin dengan yang lain nanti dengan KSPSI dan lain lah ya yang mau ikut bareng-bareng kita buat meme itu ya. Kami akan melaksanakan perintah batalkan Omnibus Law begitu. Wah ngeri itu Pak. Mahasiswa kan yang buat ngeri kan di medsos keluar terus-terusan kan ya. Akhirnya pemerintah ketakutan. Nah kita juga buat kayak begitu, kirim status itu kemana-mana. Mulai kalau pengumuman kita, Pak Ketum ini akan mengumumkan resmi itu ternyata sebulan sebelum unjuk rasa akan ada konferensi pers resmi bahwa kita akan melaksanakan aksi sejuta buruh di Jakarta. Kalau di wilayah semua akan turun.
kira-kira begitu ya, tanggal 26. Tetapi untuk anggota yang tadi itu buat, dari sekarang buat kita sebar. Siap ya? Siap. Karena itu akan menggetarkan itu. Nanti kan perintahkan yang SPTI, SPMI di pelabuhan kita buat lagi juga di situ. Seluruh buruh SPMI, SPTI di pelabuhan akan mogok secara nasional. Kita akan aksi tanggal 26 Juli, gitu. Sederhana Pak. Enggak susah kok itu. Yang susah kan menjilat. Menjilat itu butuh mental Pak. Ya. Jadi nanti pelabuhan semua, nanti yang Bandung ini buat ini, kami akan long march tanggal 2, kalau misalnya 3 hari, tanggal 24 kita akan jalan kaki. Kita siapkan 1000. Kalau 1000 long march itu bisa bandang orang itu, ya kan? Orang biasa nih, jadi gini juga. Yang apalah, bisa politik sedikit ya. Ini politik sekarang ini kan sedang panas, betul kan? Ya kan? Jadi ini momentum ini, kalau kita turun 1 juta Pak, ngeri mereka Pak. Karena situasi negara ini sedang banyak orang yang sedang berusaha, ya kan? Berusaha untuk buat revolusi. Buat Anda nih nggak boleh turun, karena soalnya kenapa kalau turun ya cabut dong gitu, kan tinggal gitu ya gitu. Ini faktanya begitu. Alhamdulillah. Tapi kita tidak berpolitik, kira-kira begitu. Ya ini kan pesan ketum langsung. Nah, jadi buat ya dari media. Ya yang kreatif buatlah. Apa namanya? Meme atau apapun lah. Gimana caranya 1 juta itu turun lah. Pak, itu kalau kita sukses, mudah-mudahan swasta, Gojek semua kalau turun Pak, apalagi diburu, mulai Kerawang, Banten, Bekasi, Jakarta, Banten, kemudian semua tempat blok di Jakarta, ditambah dengan buruh yang lain bisa 5 juta, udah Pak. Udah Pak Jumur tuh partai-partai banyak yang deketin tuh Pak. Ini mah dampak, ya kan? Ya kita rubah seluruh itu, ya nggak? Peraturannya nggak benar, kita juga kemudian tidak ingin kita sejahtera, pengusaha bangkrut, tidak begitu kan? Pengusahanya untung, gimana caranya pengusahanya untung, buruh sejahtera? Buktinya di Inggris bisa, di Eropa. Kenapa di kita nggak bisa? Mereka gajinya sekali tiap tahun jalan-jalan ke luar negeri, kita baru-baru jalan-jalan. Nah, jalan-jalan paling calon alun bawa anak-anak ya Pak. Bakal alun ya kan, nongkrong ya Bu ini, anaknya udah seneng itu, lari-larian, makannya bakso, ya. Itu pun baksonya cuma 2 biji. Kalau ingetin kan nasrah itu. Ya kalau bisa nabung ya bisalah ke Ancol ya kan. Wow, ke Ancol lu mewah Pak. Ya nggak? Ancol mewah itu. Coba di luar negeri Pak, gaji itu bisa ke luar negeri Pak, jalan-jalannya. Ini bukan ngecap. Ini benar. Ya syaratnya ada satu, ikuti perintah. Jadi gitu ya, dari undang-undang sudah oke. Ya, kita hanya ingin mengingatkan mereka bahwa mereka membuat kesalahan fatal dengan membuat Omnibus Law ini. Memang selama ini demo kita karena kecil-kecil nggak digubris, ya sudah nggak pernah digubris. Apa namanya, nggak direken oleh mereka. Gitu. Saya tulis yang penting-penting ini. Lagi nih. Ini waktunya sampai kapan? Sampai besok.
unjuk rasa yang besar-besaran. Banten itu 280.000 ya Pak. Ya. Itu 280.000 kan resmi kan. Oh iya. Makanya ini catatannya keparuh catatan saya ini loncat-loncat. Jadi gini Pak, setelah kita evaluasi Pak, kita rapat tuh kita tiap hari untuk mempersiapkan ini, kita nggak sembarangan ini. Jadi kita butuh korlap itu 10.000, karena peraturannya satu orang korlap membayar 100 orang. Lah kalau 1 juta ya 10.000. Korlapnya aja sudah 1 istora gitu loh Pak. Ini siap semua jadi korlap ya? Siap jadi korlap? Atau ragu-ragu? Siap jadi korlap? Jadi gini Pak, nanti itu absensi itu tolong dibuat nanti itu kita jadikan korlap sehingga kita korlap nggak ngarang. Mungkin korlap itu segini nanti, surat pemberitahuan aksi ya kan, lampirannya korlap Pak. Polisi puyeng kan kemudian Pak. Ini kita baru bicara korlap ya nggak? Korlap itu segini nanti itu 10.000 kertas. Nih ya, polisi kan bisa aja dia ngecek, Pak ini ngarang ya, kita nggak mau ngarang, itu ada nomor telepon semua, dia cek, diacak telepon ya kan. Pak Rustam, bener Bapak jadi korlap? Oh siap Pak, saya ditahan malah Pak. Mampus itu polisi ya Pak. Wah gila ini ya kan. Wah ini saya ditahan lagi. Yang lain ngomong begitu semua. Wah iya Pak saya korlap, diacak korlap. Wah ini bener, laporan Pak ke atasnya. Pak Kapolda, ini bener Pak, segini Pak ini korlapnya Pak. Kapolda laporan ke Polri ya kan. Kapolri lapor ke Presiden, Pak. Mereka serius, Pak. Gak bisa main-main, Pak. Nah, gimana? Terus gimana kalau kita batalkan kan gak enak kalau nggak ini. Harus cari. Ya kan? Bayangin, lihat korlapnya nih Pak Jokowi, korlap segini, Pak. Saya cek semua bener, Pak. Nggak ngarang mereka, Pak. Jumur, Pak, ketuanya. Itu benar. Pakai ditambahin ya, Pak. Jumur Pak ketuanya Pak, pernah dipenjara Pak di Nusa Kambangan, nggak mempan Pak. Kata Kapolri cabut aja lah Pak, biar nggak pusing kita, ya kan? Hanya gara-gara korlap